Ini kalau dulu kan ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, disingkat PMP. Nah sekarang kan nggak ada. Nah ini pertanyaan saya, ini yang seharusnya itu yang ditata agama dulu apa moral dulu kalau di pelajaran gitu. Itu dulu. Terima kasih Mas Hadi. Karena kita ini adalah bangsa Nusantara, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Seharusnya ya kita ini adalah yang menjadi acuan kita, standar kita adalah moral Pancasila. Moral dulu. Ya, moral Pancasila. Dan Pancasila ini adalah ajaran leluhur Nusantara. Disitulah dalam bahasa lainnya disebut budi pekerti. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ada sebuah informasi ya, bahwasanya akan dihapuskannya narasi tentang agama di dunia pendidikan kita, diganti dengan budaya dan akhlak. Di situ juga diberitakan MUI keberatan tentang hal itu. Ya, kalau MUI keberatan ya memang wilayahnya, karena MUI adalah representatif dari sebuah agama, merupakan lembaga agama, sehingga dia merasa keberatan ketika narasi agama diganti menjadi narasi budaya dan akhlak. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang budaya menanggapi hal ini? Yang pertama, dalam satu sisi kita senang karena digunakannya kata narasi agama budaya. Agama dihapus diganti dengan narasi budaya. Sehingga kita ada harapan kembalinya jati diri bangsa. Seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot. Tingginya martabat bangsa ada pada budaya, bukan pada agamanya. Kita sangat sepakat itu. Tetapi di sisi lain ada narasi akhlak. Tentunya kita sebagai orang-orang yang bergelut di bidang budaya, ya kita tidak sepakat munculnya kata akhlak. Apalagi banyak sekali pemimpin-pemimpin kita, ya, kepala entah itu pemimpin nasional maupun kepala daerah, ya, yang duduk di pemerintahan, ini seringkali menggunakan kata akhlak untuk visi misinya. Kita sangat keberatan, gitu. Sehingga kita akan mencoba diskusi, ngobrol dengan tema apa? Jadikan bangsa ini bermoral atau berbudi pekerti, bukan berakhlak. Nah, ini yang perlu kita bahas, ya. Ketika kita bicara budi pekerti, inilah akar budaya bangsa kita. Budi pakarti. Budi adalah hati nurani, kesadaran. Pakarti adalah perilaku. Kita berbudi pekerti berarti apa? Kita berperilaku. Kita berpakarti, kita berperilaku dengan kesadaran, dengan budi, dengan hati nurani kita. Ini akar budaya Nusantara, gitu. Sementara akhlak ini adalah standar moral dalam ajaran Arab. Ini bukan jati diri bangsa Indonesia. Apalagi ketika kita telaah, kita kaji, standar moral dari setiap ajaran
dari suatu bangsa ini berbeda-beda. Contoh saja yang saat ini dikenal bangsa Indonesia. Standar moral menurut ajaran Arab ini akhlak. Ini berbeda dengan standar moral yang ada di ajaran Israel. Sehingga seseorang dianggap berakhlak karena kacamatanya standarnya dari ajaran Arab. Tetapi ketika dilihat dari standar ajaran Israel, ini belum tentu bermoral. Ya, saya garis bawahi lagi. Ketika seseorang dipandang dari sisi perspektif ajaran Arab, seseorang tadi berakhlak. Karena akhlak merupakan standar moral menurut ajaran Arab. Tetapi apa yang menjadi perilaku orang tadi belum tentu dianggap bermoral dalam ajaran Israel. Karena standar moral dalam ajaran Israel ini berbeda dengan standar moral dalam ajaran Arab. Bahkan kalau kita telusuri sejarahnya, antara perspektif ajaran Arab ini bermusuhan dengan perspektif ajaran Israel. Mulai dari Tuhannya, Tuhan menurut perspektif ajaran Arab ini bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif ajaran Israel. Termasuk yang lainnya, termasuk tentang perilakunya, moralnya, ini selalu berbeda. Sementara kita bukan orang Arab, kita bukan orang Israel. Sehingga lebih baik kita kembali ke jati diri bangsa Nusantara. Jadikan bangsa ini berbudi pekerti. Pekerti atau pakarti adalah perilaku, budi adalah kesadaran. Sehingga bangsa ini seharusnya berperilaku yang penuh kesadaran. Bukan berakhlak. Nah ini supaya kita semakin berkembang diskusi kita, ya ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo, seperti biasanya ada Mas Hadi Utomo dan Mas Hadi Wibowo dan Mas Anton Wibowo yang nanti bisa kondotakon ya. Barangkali nanti, tapi kalau nanti para pemirsa masih ada yang merasa belum terwakili dari apa yang ditanyakan Mas Hadi maupun Mas Anton, ya silakan tanya di kolom komentar. Nah, ini siapa dulu yang mau mulai nih? Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ini saya pernah dengar ada orang bicara gini. Belajarlah agama supaya kamu nanti mempunyai budi pekerti yang luhur. Nah, itu menurut ajaran Jawa gimana? Mas Anton? Antara berbudi pekerti luhur sama berakhlak mulia, itu kualitasnya lebih tinggi mana? Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi dulu. Belajarlah agama supaya kamu berbudi pekerti luhur. Ini salah besar. Kalau menurut saya, kenapa? Karena agama di Indonesia, kata agama di Indonesia ini kan ada dua perspektif saat ini. Agama menurut KBBI diambil dari bahasa Yunani, tidak agama kacau. Yang diharapkan orang yang beragama itu supaya tidak kacau dalam perilakunya. Tetapi kalau agama dalam bahasa Jawa, tidak agama itu aturan. Jadi orang yang beragama malah orang yang tidak tahu aturan, malah orang yang tidak beradab. Kalau dikatakan dengan beragama supaya kamu berbudi pekerti halus, salah. Kenapa? Kalau kita budi pekerti ini kan bahasa Jawa. Budi pekerti ini kan ranah budaya Jawa. Malah bertentangan. Orang yang beragama tidak akan bisa berbudi pekerti halus. Karena tadi beragama itu berarti biadab, kacau. Dalam sastra Jawa loh ya. Sehingga kalau ada yang berkata, kamu harus belajar agama supaya kamu berbudi pekerti halus, salah. Ini sesuatu yang tidak benar.
Karena budi pekerti ini kan bahasa Jawa. Berarti kata agama diambil dari bahasa Jawa kan? Karena budi pekerti itu bahasa Jawa. Nah, agama dalam bahasa Jawa artinya biadab atau kacau. Karena tidak, agama itu aturan. Orang yang tidak tahu aturan, orang yang tidak tahu aturan kan tidak mungkin berbudi pekerti halus. Ini yang harus kita pahami benar gitu. Kita supaya kita nih ibaratnya gini. Soto enak dicampur dengan soto enak, jadi nggak enak. Coba pemirsa renungkan, soto enak dicampur dengan soto enak, jadi nggak enak. Mas Hadi paham itu, soto dan soto. Kenapa? Karena ini sesuatu yang berbeda pemahaman. Walaupun sama-sama enak menjadi tidak enak. Soto ini makanan, ya. Soto ini tembakau. Soto enak dicampur soto enak, nggak jadi nggak enak gitu loh. Jadi kalau orang yang belajarlah beragama supaya berbudi pekerti halus, ini malah kacau malahan. Karena kalau kita lihat budi pekerti ini jelas bahasa Jawa, berarti agama juga dilihat dari bahasa Jawa toh. Nah, berarti sementara kata agama dalam bahasa Jawa artinya tidak aturan. Orang yang morat marit, orang yang tidak beradab. Ini yang harus kita pahami betul tentang bahasa. Terus dari Mas Anton, lebih tinggi mana orang yang budi pekerti halus dengan berakhlak mulia? Ini bukan sesuatu yang kita bandingkan. Kenapa? Karena beda budaya. Beda budaya. Budi pekerti adalah budaya Nusantara. Akhlak budaya Arab. Saya dalam hal ini tidak mengatakan kalau akhlak itu buruk loh ya. Orang yang berakhlak itu buruk, tidak. Ini beda pemahaman, beda bahasa, beda standar moralnya. Beda standar moralnya. Yang bisa membedakan antara kata-kata budi pekerti dan berakhlak ini adalah perilaku. Perilaku humanisme, kemanusiaan. Ini yang bisa menjadi penengah dari budi pekerti dan akhlak. Adalah kemanusiaan. Contoh ini. Beberapa tahun yang lalu, ya, para pemirsa bisa googling ini, banyak di internet ya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang profesor dari Prancis. Berdasarkan berbagai literasi, dia mencoba menggambar sketsa tentang tokoh yang dipuja-puja oleh ajaran Arab. Nah, ada orang-orang yang pengikut ajaran Arab ini merasa tersinggung karena sang profesor tadi menggambar sketsa tokoh mereka, tokoh pujaan mereka. Akhirnya sang pemuda tadi membunuh profesor tadi. Ini kisah nyata, silakan dibuka di googling, cari, ada. Ini ketika bicara dari standar moral ajaran Arab dikatakan, wah pemuda ini berakhlak ini. Ya. Apakah kita menyalahkan? Enggak, karena memang dari standar moral mereka, pemuda ini sangat berakhlak. Karena membela junjungannya yang tidak boleh digambar, walaupun ini gambar sketsa. Tetapi secara humanisme, apakah pemuda yang membunuh profesor tadi dibenarkan secara humanisme, secara kemanusiaan? Coba para pemirsa renungkan dan jawab di hati nurani. Apakah tindakan pemuda yang membunuh profesor tadi yang menggambarkan sketsa tadi dibenarkan secara kemanusiaan, secara humanisme? Nah, kalau secara ajaran Arab dibenarkan, ini berakhlak ini. Dan kita tidak bisa mencela.
perbuatan itu karena memang secara ajaran Arab diperbolehkan. Dan ini berakhlak. Tapi secara humanisme apakah dibenarkan ini? Sang profesor tadi kan menggambar sketsa menurut literasi yang dia baca. Ini secara keilmuan gitu loh. Sehingga ketika kita bicara secara logis, secara nalar sehat, ya, kita gambarkan begini. Ada sebuah perampokan. Nah, setelah itu polisi mengumpulkan data-data, ya, dari yang ada data-data tadi, akhirnya polisi menyewa seorang pelukis sketsa. Ada data, oh perampoknya perawakannya begini, kulitnya hitam, matanya sipit. Nah, pelukis sketsa itu kan cuman melukis sketsa menurut informasi data yang ada. Apakah salah si pelukis sketsa tadi? Kenapa harus dibunuh? Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi perbedaan akhlak dan berbudi pekerti. Saya tidak mengatakan kata akhlak itu jelek, enggak loh ya. Tetapi akhlak adalah standar moral menurut ajaran Arab. Bukan bersifat universal, bukan bersifat objektif. Bukan bersifat objektif. Sementara standar moral menurut ajaran Israel ini seringkali berbeda, bahkan bertentangan, bahkan kontroversi, berseberangan dengan standar moral ajaran Arab. Nah, sebaiknya bagaimana? Kita ini kan orang Nusantara. Sebaiknya ketika kita bicara berbangsa dan bernegara, jangan memakai standar ajaran Arab dan juga jangan memakai standar ajaran Israel. Tetapi kita memakai standar budaya Nusantara, yaitu budi pekerti. Seharusnya begitu. Ini menurut kita sebagai orang yang mempelajari budaya Nusantara. Kita tidak mengatakan, oh akhlak ini jelek. Enggak. Karena kata akhlak ini adalah standar moral menurut ajaran Arab. Kita tidak mengatakan akhlak itu adalah jelek, tidak. Bukan itu yang kita maksudkan. Tetapi kita bicara tentang ini bangsa Nusantara. Seharusnya ketika kita bicara budi pekerti, bicara tentang moral, standarnya ya adalah yang berbau budaya Nusantara, yaitu budi pekerti. Kita tidak memakai standar moral menurut ajaran Israel maupun standar moral berdasarkan ajaran Arab. Nanti nggih, paham ya Mas Anton nggih? Jadi pertanyaan Mas Anton bukan kita mau membanding-bandingkan baik mana budi pekerti dengan akhlak, bukan, kita tidak mau membanding-bandingkan, tetapi beda budaya, beda standar moralnya. Jadi, ada lagi yang ditanyakan? Nah, Mas Anton, silakan. Dulu saya pernah juga di pondok itu, kan kalau kita lagi kepapasan sama guru atau kiai, semua santri itu kan tertunduk. Harus itu harus apa gimana? Secara spontan itu kita harus sangat menghormati atau gimana itu, tertunduk dan diharuskan guru itu jalan duluan baru kita. Apa ini termasuk budi luhur? Apakah itu juga apakah itu akhlak? Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi, tanyakan? Ini dong, kalau dulu kan ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, disingkat PMP. Nah sekarang kan nggak ada. Nah ini pertanyaan saya,
ini yang seharusnya itu yang ditata agama dulu apa moral dulu di pelajaran gitu. Terima kasih Mas Hadi. Karena kita ini adalah bangsa Nusantara, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Seharusnya ya kita ini adalah yang menjadi acuan kita, standar kita adalah moral Pancasila. Ya, moral Pancasila. Dan Pancasila ini ajaran leluhur Nusantara. Disitulah dalam bahasa lainnya disebut budi pekerti. Kita seharusnya memakai standar moral Pancasila, bukan memakai standar moral ajaran Israel, bukan memakai standar moral ajaran Arab. Yang kita pakai adalah standar moral Pancasila yang merupakan ajaran leluhur Nusantara. Mana dulu didahulukan moral atau agama? Ya moral dulu. Karena di dalam Pancasila tidak disebutkan satupun sila yang bicara agama. Sehingga banyak beredar nasihat. Sebelum kamu bertuhan, belajarlah berkemanusiaan. Karena ketika kita hidup, kita selalu bersentuhan dengan manusia-manusia lain. Dan kita belum bisa bersentuhan dengan Tuhan. Sebelum kamu belajar bertuhan, belajarlah berkemanusiaan. Sebelum kamu belajar beragama, belajarlah kamu berkemanusiaan, bermoral dulu. Karena standar moral menurut agama A, B, C itu nggak sama. Kata agama saja tadi sudah saya sampaikan ada dua perspektif. Agama menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diambil dari sumber bahasa Yunani, A itu tidak, agama itu kacau. Yang dimaksud agama adalah sesuatu yang tidak kacau. Tetapi kalau agama dalam perspektif Kamus Bahasa Jawa, A itu tidak, agama itu aturan. Orang beragama malah orang yang tidak tahu aturan. Terus yang ditanyakan Mas Anton, ketika Mas Anton di pondok pesantren, ketika ada gurunya ya lewat, santri-santri ini harus menunduk, menghormati dan mendahulukan. Ini adalah tata krama Jawa. Nanti suatu saat kita akan bahas ya, pondok pesantren seharusnya mengajarkan budaya Jawa. Kita bahas itu. Kenapa? Karena pondok pesantren ini adalah bahasa Jawa, itu budaya Jawa, seharusnya mengajarkan budaya Jawa. Jangan mengajarkan budaya bangsa lain. Kalau waktu Mas Anton di pondok pesantren diajarkan menghormati guru, ini terus mendahulukan guru itu berjalan dulu, ya, ini ajaran Jawa. Karena kalau saya lihat dari berbagai literasi, sumber-sumber istilahnya yang pernah saya baca ya, kalau culture ya budaya Arab ini ketika bertegur sapa termasuk dengan gurunya itu kan tidak dengan demikian. Cukup dari jauh kan tangannya di atas gini. Mas Anton pernah baca itu kan? Belum. Nah. Salam gitu. Ya. Tapi kalau di Jawa kan enggak. Kita diajari bagaimana kita sungkem. Ya. Cium tangan guru kita hormati beliaunya. Ini pada masa kecil saya di sekolah SD itu pernah diajari gitu, sehingga pada waktu itu sepeda pancal ya, sepeda ontel ini kan sesuatu yang mahal pada waktu itu. Belum ada sepeda motor seperti sekarang. Itu kalau ada bapak atau ibu guru baru datang, itu murid-murid itu terutama yang laki-laki ini kan mengambil sepeda guru tadi. Jadi bapak atau ibu guru turun dari sepeda pancalnya tadi, sepeda ondelnya tadi, di sepeda langsung diambil alih oleh anak murid yang laki-laki, dibawa ke tempat parkir. Nah, setelah itu ini kan penghormatan ini budi pekerti ini.
Ini moral Pancasila. Menghormati orang tua. Nah, setelah itu semua murid-muridnya itu bersalaman kepada gurunya tadi. Sementara hal semacam ini tidak ditemukan di Timur Tengah. Ini yang pernah saya baca demikian. Jadi hal semacam ini tidak ditemukan di sana. Jadi kalau Mas Anton dulu di pondok pesantren diajari seperti itu, bagus itu. Itu adalah budi pekerti tata krama Jawa, menghormati orang tua. Karena yang jelas kan guru kita kan orang lebih tua dari kita. Kan tidak mungkin guru kita itu usianya di bawah kita, kan tidak mungkin. Itu menghormati orang tua. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, seperti tadi kalau kata Mas Anton, kalau agamanya dicampur dengan budi pekerti itu gimana? Kan umpamanya agama A gitu ya. Yeah. Di dalam pengajarannya itu diakulturasi lah, diakulturasi dengan budi pekerti. Yeah. Nah, itu gimana? Yeah. Dari agama-agama yang ada di Indonesia ini kan semuanya ajaran Dayoh. Ya. Ini kalau kita lihat semua ajaran Dayoh itu kan berkarakter way of life, pandangan hidup. Ya. Bagaimana kalau diakulturasikan ya, tentang tata krama budi pekerti Jawa? Ya. Ya, ini kalau saya lihat kenapa ajaran-ajaran Dayoh itu mampu bertahan di Indonesia khususnya di Jawa? Karena kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Dayoh tadi ya dengan budi pekerti, dengan tata krama. Walaupun ujung-ujungnya ini budaya Jawa yang dihancurkan, yang selalu dikalahkan. Mereka tetap memuja-muja ajaran Dayoh. Ini yang menjadi tapi ini mampu bertahan dengan konsep ini. Kalau seandainya orang-orang yang membawa ajaran Dayoh tadi ke sini murni dengan karakteristik ajaran Dayoh tadi, saya yakin tidak diterima di bangsa kita. Karena karakteristik dasar orang-orang Arab itu kan cenderung keras. Tidak tata keramanya berbeda gitu loh. Standar moral mereka dengan standar moral kita berbeda gitu. Ya untuk saat ini saya gambarkan orang-orang seperti yang digambarkan Mas Adi tadi, ibaratnya adalah fajar. Bangsa kita yang dari gelapnya malam menuju terangnya siang, kita butuh fajar. Orang-orang yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Dayoh dengan ajaran Jawa. Walaupun ujung-ujungnya ajaran Jawa yang dikalahkan, yang dimatikan. Mereka lebih memuja-muja ajaran Dayoh. Tapi paling tidak ini adalah merupakan semacam suatu peralihan peradaban. Sehingga nantinya bangsa kita akan memilih. Kita akan tetap terus-menerus di dalam kegelapan malam, ataukah kita mulai sedikit ada sinar terang, fajar, ataukah kita akan menuju terangnya siang. Ini adalah fase perjalanan hidup bangsa kita. Ada yang tanyakan Mas Adi? Berarti nggak bisa, kan ada orang yang ngeklaim, oh ini ajaran saya ini, ya, gitu kan ada juga. Yeah. Berarti umpamanya tadi kan memang ini ajaran budi pekerti kan memang dari Jawa dan kulturasikan, tapi sama yang agama B atau C tadi itu diklaim, itu gimana? Ketika mereka mengklaim kan terjadi kan disclaimer, klaim sepihak. Tentunya dengan berkembangnya sains dan teknologi kita kan bisa menelusuri ini ternyata milik siapa gitu. Contoh ya, mereka disclaimer tentang pahala, tentang surga, tentang bidadari. Ternyata kan setelah kita telusuri ternyata mereka disclaimer, klaim sepihak. Ajaran Arab, ajaran Israel kan tidak punya pahala, tidak punya surga, tidak punya bidadari, tidak punya neraka, tidak punya dosa. Karena itu adalah milik kita semua.
Akhirnya dengan berkembangnya sains dan teknologi kan semuanya kan terbongkar. Kebenaran tetaplah kebenaran. Walaupun mereka tutupi gitu, kebenaran tetaplah akan muncul kebenaran. Ini adalah fase-fase kehidupan kita, fase-fase perjalanan hidup bangsa kita yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia ini. Dari dulu kita pernah jaya menguasai dunia, terus kita hancur, kita diperbudak oleh bangsa lain. Kita dalam masa kegelapan dan kita akan kembali merangkak untuk bangkit kembali, menemukan kejayaan, kembali ke peradaban leluhur kita. Ya. Berarti menjadi kesimpulannya berarti agama dengan gomo itu berarti beda, Pak ya? Beda. Berarti beda, bertolak belakang berarti. Nggih. Nggih. Misalnya kalau agama dan agama misalnya ya yang bertolak belakang itu kan agama. Agama menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Yunani, dengan agama menurut Kamus Bahasa Jawa, ini yang berbeda. Bertolak belakang malahan. Kalau agama menurut KBBI yang diambil dari bahasa Yunani, itu tidak, agama itu kacau. Agama berarti tidak kacau. Dengan perspektif orang yang beragama, orang yang tidak kacau, orang yang tahu aturan. Ini menurut KBBI yang diambil dari bahasa Yunani. Tetapi kalau agama dalam perspektif bahasa Jawa, perspektif budaya Jawa, malah kebalik. Tidak, agama aturan. Orang yang beragama, orang yang tidak tahu aturan. Terbalik gitu loh. Nih. Ini ada yang mengartikan agama itu sebagai ageman. Gimana itu? Ya, agama di dalam sastra Jawa juga kadang-kadang diperspektifkan ageman. Ageman itu baju. Ya. Baju itu adalah perilaku. Bajunya manusia itu kan perilaku. Jadi kalau agama diartikan ageman atau busana, ya, ageman yang baik, agama yang baik ini tentunya tidak multi tafsir. Ageman atau pakaian yang baik, ya, umpamanya pakaian ini berbahan dari sutra, bagus gitu. Itu yang pakai Mas Anton atau yang pakai Mas Hadi tetap akan mengatakan bagus. Dan akhirnya menjadikan sebagai contoh gini, Mas Anton ketika berpakaian dengan pakaian yang bagus sutra tadi, itu tidak mungkin Mas Anton akan pergi ke tempat yang kumuh atau ke lumpur, kan tidak mungkin. Oh, pakainya bagus dari sutra gitu. Dan orang pun akan memandang, wah, Mas Anton nampak anggun, berwibawa karena pakaiannya dari sutra. Tetapi kalau ini adalah agama yang baik. Siapapun yang pakai, orang akan memandang, oh, pakainya bagus. Ajine raga gumantung ing busana. Siapapun yang pakai akan kelihatan berwibawa. Lah kalau ada ageman atau agama, menurut sebagai contoh ini menurut Mas Anton, ini pakaiannya ini bagus, ya. Tetapi ketika dipakai yang lain, ya, ini tidak menjadikan tidak bagus. Berarti kan yang bermasalah ini kan pakaiannya tadi kan perlu kita pertanyakan gitu loh. Iya. Dan ini kan yang terjadi dengan ajaran Dayo yang multitafsir tadi. Ditafsirkan oleh
si A gitu, dia baik. Ditafsirkan si B, dia menjadi jahat. Ini kan aneh kan. Nah ini ada di video kita yang berjudul Agama atau Tuhan Semesta gitu. Kalau memang agama tadi benar-benar semesta, tentunya dipakai siapapun itu tidak multitafsir. Sementara yang ada kan enggak. Agamanya sama, beda menafsirkan. Mereka konflik loh. Mereka bermusuhan. Mereka berbeda karakter. Tentunya yang jadi masalah itu kan agamanya. Ya. Sementara yang baik tadi ternyata apa? Memang karakter dasarnya dia orang baik. Kalau karakter dasarnya itu orang baik, apapun pakaian yang dipakai, apapun agama yang dia anut, dia tetap jadi orang baik. Tapi kalau karakter dasarnya dia itu orang tidak baik, orang yang temperamental, orang yang beringas, orang yang emosional, apapun pakaiannya, apapun agamanya, dia tetap akan kelihatan beringas, temperamental, emosional. Jadi orang baik dan tidak itu kalau kita cermati, ini yang mempengaruhi adalah karakter dasar orang tadi. Karena setiap manusia lahir dia akan membawa karakter dasar. Setiap manusia lahir dia akan yang dikenal apa? Kemanusiaan loh. Setiap manusia lahir itu yang dibawalah kemanusiaan. Apa itu? Rasa kemanusiaan. Jadi coba bayi ya, Anda cubit pasti nangis. Walaupun dia tidak kenal agama loh bayi tadi. Yang dikenal manusia lahir pertama kali adalah rasa kemanusiaan. Oh, dia dicubit nangis, dicubit sakit. Berarti apa? Ini adalah pelajaran supaya dia jangan mencubit orang lain. Walaupun dia tidak kenal agama apapun. Sehingga tadi yang ditanyakan Mas Hadi tadi, lebih dulu mana moral dengan agama? Lebih dulu moral. Coba kita lihat ini, Mas Hadi pernah punya anak kecil, Mas Anton juga pernah punya anak kecil. Coba lihat itu, bayi lahir. Apa dia kenal agama? Tidak. Apa dia kenal Tuhan? Tidak. Tetapi dia mengenal rasa kemanusiaan. Ketika dia digigit, dia akan nangis. Digigit nyamuk gitu ya, dia nangis. Dia dicubit, dia nangis. Berarti rasa kemanusiaan yang lebih dulu. Sehingga sangatlah benar kata-kata bijak. Sebelum kamu beragama, sebelum kamu bertuhan, belajarlah kamu berkemanusiaan. Inilah standar moral kita. Moral Pancasila, moral budi pekerti. Budi adalah kesadaran, pekerti adalah perbuatan atau pakarti kita. Budi pakarti kita. Budi kesadaran, pakarti adalah perilaku kita. Ini yang harus kita utamakan. Ini yang harus kita jadikan standar moral bangsa Indonesia, moral Pancasila. Sehingga terkait kasus yang kita jadikan contoh tadi, juga ada berbagai tafsir yang berbeda dari sesama pemeluk ajaran yang sama gitu. Dan itu kembali ke manusianya. Persis yang disampaikan oleh, berulang-ulang kita sampaikan, siapa itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Profesor Said Agil Sirot. Agamanya itu, ya, mazhabnya itu, tapi di sana tidak menemukan kedamaian. Orang tidak berani loh keluar malam di Afghanistan, di Yaman, di Syria, tidak berani. Padahal jelas agama mereka apa, mazhabnya apa mereka. Tetapi malah Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot malah mengunggulkan apa? Jepang, yang katanya agamanya nggak jelas, Kristen bukan, Islam bukan, Katolik bukan, tapi mereka kuat dengan keyakinan leluhurnya, Shinto. Malah mereka damai, maju, kemanusiaannya tinggi. Ini ada pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum PBNU ini, Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot ini.
Ada lagi ditanyakan? Pelajaran budi pekerti itu landasannya apa, Rom? Apa kitab telos atau gimana? Landasan kita berbudi pekerti ya ini ya serat teles. Serat teles itu alam semesta. Tadi yang saya katakan budi ada kesadaran, pekerti adalah perbuatan. Dasarnya apa? Alam semesta. Alam semesta itu apa? Alam semesta itu adalah ya manusia, ya tumbuhan, ya hewan. Sehingga kalau kita tadi dijiwit sakit, jangan mencubit orang lain. Landasannya itu jelas. Kita nggak perlu pakai dalil-dalilan. Bayi ini belum kenal agama, bayi itu belum kenal Tuhan, tapi dia pertama akan belajar kenal tentang rasa kemanusiaan. Dia dicubit nangis kok. Kadang-kadang kita gendong bayi gitu loh, terus ada entah itu kakaknya atau siapa itu karena gemes atau karena cemburu, karena bapaknya atau ibunya gendong adiknya, dia kan cubit adiknya, nangis. Ini kan rasa kemanusiaan. Nah, yang lagi, ini kan kita jelas semakin mengerucut. Jadikan bangsa ini bermoral Pancasila, jadikan bangsa ini berbudi pekerti, bukan berakhlak. Saya tidak mengatakan kata akhlak itu jelek, bukan. Tetapi kata akhlak tadi bukan standar moral secara objektif, secara universal. Standar moral yang objektif, yang universal menurut bangsa kita adalah moral Pancasila, moral yang berbudi pekerti. Udah? Ada yang tanyakan Mas Anton? Udah, Mas Hadi? Namun, Nah, para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan untuk kita semua. Dan saya mohon pemirsa menyimak video kita dengan seksama, supaya paham yang kita maksud gitu loh. Kita tidak membenci ajaran Arab, kita tidak membenci ajaran Israel karena memiliki standar moral masing-masing. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai bangsa Nusantara, kita haruslah memakai standar moral Pancasila. Kita memakai standar moral budi pekerti. Itulah jati diri kita. Mudah-mudahan kita semua terketuk dan tercerahkan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.